Oke, saudara sekalian, kita masuk dalam ringkasan inti berita surat Efesus sebagai season kedua dalam pelajaran pengantar perjanjian kitab Efesus. Tadi kita sudah menyinggung pokok uraian surat Efesus adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Pokok ini ditinjau dari dua segi, yaitu tentang kekayaan gereja di dalam Kristus, pasal 1 ayat 3, juga tentang akibat praktis dalam kehidupan gereja, pasal 4 ayat 6. Nah, dari pasal 1 ayat 3, temanya sebenarnya terdapat di dalam pasal 3 ayat 4, yaitu rahasia Kristus. Apa itu rahasia Kristus? Yaitu rahasia tentang gereja Kristen, tubuhnya, sebagai tubuh Kristus, di mana orang Yahudi dan juga orang kafir disatukan menjadi satu bangsa pilihan yang tidak mengingat akan warna kulit atau jenis suku bangsa. Semuanya sama. Pasal 3 ayat 4. Ya, semua disatukan, orang Yahudi, orang kafir, atau orang tidak percaya disatukan menjadi satu bangsa pilihan. Nah, jadi di sini merupakan suatu gereja merupakan satu kesatuan dari berbagai etnis, suku, warna kulit, budaya, bahasa sebenarnya. Seperti itu, pasal 3 ayat 4. Nah, dalam pasal 1 dan 2 meletakkan dasar Kristus, yaitu jemaat. Dasar adalah karya penyelamatan Kristus yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, seperti itu. Dalam pasal 1 ayat 3 sampai 14, Paulus mengucap syukur karena keselamatan itu yang begitu ajaib. Kenapa? Karena apa? Pasal 1 ayat 4 katakan, kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara, mari kita baca pasal Efesus pasal 1 ayat 4. Mari kita sama-sama simak ya. Efesus pasal 1 ayat 4. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, ya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara sekalian, kita bisa lihat di sini bahwa kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anaknya Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 5. Jadi ayat ke-7 juga, Allah tidak hanya memilih kita dan menentukan nasib kita dari semula, tapi Ia telah membeli kita dengan darah yang mahal, darah Kristus itu sendiri, sebagai bagian penebusan, karya penebusan itu sendiri. Jadi betapa kita luar biasanya, kita sudah dipilih, ditentukan menjadi anak-anak, diangkat jadi anak Allah, lalu kita ditebus dengan darah yang mahal. Betapa saudara dan saya harus memahami ini, betapa luar biasa saudara ketika percaya pada Tuhan Yesus. Anugerah yang luar biasa. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu ahli waris, mendapat warisan. Saudara bisa bandingkan Galatia 4 ayat 7. Kita diangkat sebagai anak, kita mendapat warisan sebagai ahli waris. Lalu katakan bahwa kita juga dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan nabi lagi atau manusia, tapi Roh Kudus, Parakletos. Ya, Parakletos, Roh Kudus. Ya, seperti itu. Bukan manusia, bukan nabi sesudah Yesus, tapi Parakletos, yaitu Roh Kudus. Diberikan dahulu sebagai jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya. Jadi kita dimateraikan, kita dipilih, kita diangkat menjadi anak, kita ditebus, lalu kita dimateraikan. Tanda dimiliki oleh Allah. Wah, luar biasa. Jadi saudara harus bangga sebagai orang Kristen. Jangan malu.
harus bangga sebagai orang pilihan, harus bangga sebagai orang yang telah ditebus, harus bangga saudara sebagai anak Allah. Ya, jadi rugi kalau tinggalkan Tuhan Yesus. Salah kalau tinggalkan Tuhan Yesus. Dia nggak mengerti kenapa dia tinggalkan Tuhan Yesus, ya kan? Kasihan kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mencaci maki Tuhan Yesus, ya kan? Menista Tuhan Yesus. Kasihan sebenarnya. Nggak mengerti dia. Nggak sungguh-sungguh baca Alkitab. Seperti itu. Yang kedua itu pasal 4 sampai 6. Setelah Yesus menguraikan secara terperinci tentang kekayaan yang kita miliki dalam Kristus, maka ia melanjutkan dengan menarik beberapa aplikasi praktis untuk kehidupan jemaat, yaitu apa saja? Kita akan lihat nanti. Sampai di sini dulu.